Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang VLSM, Variable Length Subnet Max. Baik, apa itu VLSM? Ya, VLSM adalah cara untuk mengalokasikan panjang subnet yang berbeda-beda dalam sebuah network. Kalau kita perhatikan sebuah network kelas full, ya, pada topologi berikut, dengan network address 192.168.10.0/27 ya. Di sini semua host menggunakan subnet mask /27. /27 berarti ada 30 host tiap subnet yang ada di tiap subnet, 30 IP address yang ada tiap subnet. Maka hal itu menjadi kemubaziran untuk koneksi dari router A, router lab A ke router lab B, karena di sini hanya membutuhkan 2 IP address untuk koneksinya, sedangkan dialokasikan /27. Berarti ada kemubaziran sebanyak 28 IP address. Nah, dengan VLSM ini kita bisa mengalokasikan IP address sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhannya, dengan memberikan panjang subnet yang berbeda-beda. Agar lebih mudah dipahami, kita lihat topologi berikut. Ya, kita coba menerapkan VLSM pada network dengan network address 192.168.10.0/24. Berarti maksimal ada 254 host yang berada pada network tersebut. Kalau kita perhatikan di sini ada 8 buah network, yang dari network A 14 host yang berada di bawah router lab B, kemudian network B 30 host yang berada di bawah router lab D, dan 20 host network C, 6 host network D. Kemudian koneksi antar router ini membutuhkan 2 IP saja karena ada 2 host, ya. Pada masing-masing router menggunakan 2 port. Baik, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengurutkan jumlah host dari yang terbanyak ke yang terkecil. Maka perhitungan pengalokasian IP address akan kita mulai dengan network yang jumlah hostnya terbanyak dulu, ya, berurutan 30, kemudian nanti 20, seterusnya sampai yang paling kecil. Kita mulai dengan network B. Baik, di network B itu jumlah hostnya adalah 30, maka kita harus cari subnet yang jumlah host tiap subnetnya mendekati 30, ya. Kita gunakan /27, ya, /27 atau 255.255.255.224. /27 berarti ada 27 bit bernilai 1 dari 32 bit IP versi 4. Kalau 27 bit bernilai 1, maka ada 5 bit pada oktet keempat yang bernilai 0 yang kita gunakan untuk mengalokasikan jumlah host tiap subnet. Maka kalau kebutuhannya 30, ya, 30 host, maka kita harus gunakan /27 karena jumlah host tiap subnet, ya, kemarin kita sudah belajar bagaimana cara cepat untuk menghitung jumlah subnet dan jumlah host, ya. Di oktet keempat ada 3 bit bernilai 1 yang akan kita gunakan untuk mengalokasikan jumlah subnet. Ya, jumlah subnet yang valid adalah 2/3 kurangi 2 sama dengan 6. Kemudian bit yang bernilai 0 kita gunakan untuk mengalokasikan jumlah host tiap subnet. 2/5 kurangi 2 sama dengan 30. Maka kalau network B kebutuhannya adalah 30 host, maka kita gunakan /27, ya. Kemudian blok subnet yang nantinya akan menjadi ID subnet untuk network B adalah cara cepatnya 256 dikurangi nilai desimal pada oktet keempat, ya, pada subnetnya 224, ya. 256 dikurangi 224 sama dengan 32 serta kelipatannya, ya, 6496. Maka blok subnetnya adalah kelipatan dari 32 ini sebanyak 6 buah, ya. 32, 64, 96 dan seterusnya. Maka blok subnet atau ID subnet untuk network B adalah 192.168.10.32. Host pertama 1 di atasnya .10.33. Kemudian agar lebih mudah kita tentukan dulu broadcast address-nya. Broadcast address-nya adalah satu nilai di bawah blok berikutnya, ya. Blok berikutnya 64, maka broadcast address-nya di sini adalah 10.63. Maka host terakhir atau IP terakhir yang digunakan adalah
10.62. Maka IP ini dari 32 sampai 63 ini kita tidak boleh gunakan lagi untuk network yang lain karena sudah kita gunakan, sudah kita alokasikan untuk network B. Selanjutnya kita hitung alokasi network C 20 host. Kebutuhannya adalah 20 host. Nah, yang paling mendekati yang mencukupi untuk 20 host adalah /27 sama dengan 30 tadi, ya. Kenapa kita tidak gunakan subnet yang lain, misalnya /28? /28 itu ada 4 bit bernilai 0 pada oktet keempat, ya. Kalau kita gunakan /28 ada 14 jumlah host yang valid di tiap subnetnya, maka tidak mencukupi untuk kebutuhan di network C ini karena di sini butuhnya adalah 20 host, 20 IP address. Maka yang terdekat adalah sama, kita gunakan /27. Nah, perhitungannya sama dengan tadi network B, ya. Cuma blok 32 tadi kita sudah gunakan untuk network B, maka kita gunakan blok 64, ya. ID subnetnya untuk network C adalah 192.168.10.64. IP pertamanya 10.65. Broadcast addressnya satu nilai di bawah blok di atasnya, ya. Blok di atasnya 96, maka broadcast addressnya adalah 95. Maka host terakhir di sini adalah 10.94. Yaitu untuk network B dan network C, ya. Kemudian berikutnya network A, ya, 14 host. Baik, kalau kebutuhannya 14 host, maka kita bisa gunakan /28, ya. /28 ada 4 bit bernilai 0 dan sama 4 bit bernilai 1 di oktet keempat, ya. Jumlah subnetnya 2/4 dikurangi 2, ya, sama dengan 14. Kemudian di sini 2/4 dikurangi 2 untuk jumlah host setiap subnetnya, ya, sama dengan 14. Blok subnetnya 256 dikurangi nilai desimal pada oktet keempat dari subnet maxnya, ya, 240. 256 min 240 sama dengan 16, ya. Kemudian beserta kelipatannya akan menjadi blok subnet, bisa digunakan sebagai blok subnet, ya. Alokasinya 16, 32, 64 dan seterusnya. Baik, blok 32, ya, IP 32 sampai 64 itu sudah kita gunakan, ya, untuk network B, ya. Dari 32 sampai 95 kita sudah gunakan, maka kita memilih yang belum digunakan. Di sini saya pilih 16, ya. Maka ID subnet atau blok subnet untuk network A adalah 192.168.10.16, ya. IP pertamanya 17, ya. Broadcast address satu nilai di bawah blok di atasnya, ya, 31. Broadcast addressnya 192.168.10.31, maka host terakhirnya adalah .30. Baik, untuk network A, ya, ID subnet .16, IP pertama .17, IP terakhir .30, broadcast address .31. Baik, sudah selesai untuk network A. Kemudian kita beralih ke network berikutnya, yaitu network D. Network D ini kebutuhannya 6 host, ya, maka kita alokasikan subnet yang berbeda, ya. Kalau kebutuhannya 6 host, maka nilai perpangkatan 2 yang mendekatinya adalah 2/3, ya. 8 dikurangi 2 sama dengan 6, ya. Maka kita gunakan /29, ya. /29 ini ada 3 bit, 3 bit bernilai 0 pada oktet keempat dan 5 bit bernilai 0 pada oktet kelima, ya. 5 bit bernilai 1 ini digunakan untuk alokasi subnet, yaitu 30 buah subnet yang valid. 2/5 dikurangi 2 sama dengan 30. Kemudian bit bernilai 0 kita gunakan untuk alokasi host tiap subnet. 2/3 dikurangi 2 sama dengan 6. Blok subnetnya 256 dikurangi 248, ya, sama dengan 8. Kemudian kelipatan 8 berikutnya 16, 24 dan seterusnya. Baik, di sini yang belum digunakan adalah 16 ke atas sampai 95 itu sudah digunakan, maka kita bisa menggunakan blok 8, ya. Blok 8, maka blok subnetnya adalah
ID atau ID subnet untuk network D adalah 192.168.10.8. Host pertama .9, host terakhir .14, broadcast address-nya .15. Karena .16 adalah subnet berikutnya. Ya. Baik. Kemudian yang tersisa adalah koneksi antar router yang membutuhkan 2 IP address. Ya, network E, network F, sampai network H membutuhkan 2 host. Kalau kita kebutuhannya adalah 2 host, maka kita gunakan /30 ya, atau 255.255.255.252. /30 berarti 30 bit bernilai 1 ya, dan 2 bit bernilai 0. Ya, pada oktet keempatnya ada 6 bit bernilai 1 dan 2 bit bernilai 0 ya. Maka jumlah subnetnya adalah 2 × 6 dikurangi 2 sama dengan 60. Jumlah host setiap subnetnya adalah 2 ya. Dari 2 × 2 dikurangi 2 sama dengan 2. Blok subnetnya adalah 256 dikurangi 252, 4, 8, 6, 12, 16 dan seterusnya. Baik. Kalau kita lihat di sini dari 8 itu sampai 95 itu sudah digunakan. Maka kita bisa menggunakan blok 4, tetapi nanti kalau kita gunakan blok 4 tidak berurutan ya. Tidak berurutan agar mudah, agar berurutan kita bisa menggunakan blok subnet di atasnya yaitu 96 ya. Kita mulai dari network E, saya pilih 96 sebagai ID subnetnya ya. ID subnet untuk network E 192.168.10.96. Baik, network E sampai H itu digunakan untuk router ya, koneksi antar router. Maka pada port router yang pertama menggunakan 10.97, kemudian router yang terkoneksi dengannya di ujungnya adalah menggunakan 10.98 ya, broadcast address-nya 10.99. Kemudian untuk network F bisa menggunakan blok berikutnya .100 ya, ID subnetnya 192.168.10.100, IP pertama 101, IP kedua 102, broadcast address-nya 103, begitu seterusnya sampai network H menggunakan blok 108 sebagai ID-nya, ID subnetnya 192.168.10.108 ya. IP pertama 109, kemudian IP port router yang terkoneksi dengannya 110 atau 110, broadcast address-nya 111. Nah, kalau kita petakan ya, alokasi IP address-nya kira-kira seperti berikut ini. Dengan metode VLSM ini kita mengalokasikan panjang subnet yang berbeda-beda ya, panjang subnet max yang berbeda-beda dalam sebuah network sesuai dengan kebutuhan jumlah host yang ada di sana. Sini ya 29, /28, /27, /30 ya untuk setiap router. Maka kita bisa lebih menghemat penggunaan IP address. Kalau kita lihat kembali topologi yang kita kerjakan tadi ya, ini contohnya ya. Network di bawah router ini ya, di bawah router lab D ini ada 30 host ya, maka ID subnetnya 192.168.10.32, IP pertamanya 33 ya, broadcast address-nya 63, IP terakhir di sini 62 ya, IP pertama 32, IP terakhir 62. Demikian juga dengan network C misalnya ya, menggunakan subnet mask /27 ya, 192.168.10 dan 64 sebagai ID subnet, maka IP pertamanya adalah 65 ya. 65, IP terakhirnya 94, broadcast address-nya 95. Oke, betul ya di network C. Nah, sama juga dengan network A dan network D. Kemudian masing-masing router ini, contohnya ini network E yang kita alokasikan tadi ya, menggunakan /30 ya, sama untuk semua router. ID subnetnya 192.168.10.100, maka misalnya pada port ini kita berikan IP address 101 di hadapannya ya, pada port di sini di lab D kita berikan IP address 102. Misalnya di router lab D dengan router lab E ID subnetnya 104, maka pada port di sini kita bisa berikan IP address 192.168.10.105. Kemudian di sini 192.168.10.106 ya pada router network G.
ya. ID subnetnya 192.168.10.108 ya, maka misalnya di port di sini kita bisa gunakan 109, di sini 110 atau 110 ya. Di network H ya, ID subnetnya 112, maka port di sini kita berikan IP address 113, di ujung di sini 114. Baik, demikianlah cara mengimplementasikan VLSM ya. Jadi kita bisa menghemat penggunaan IP address dengan memberikan panjang subnet yang berbeda-beda ya. Dan manfaatnya juga kita bisa merangkum root ya, merangkum network ya, network summary atau summary root ya, untuk mengurangi update routing yang dilakukan oleh setiap router yang ada di sini ya. Update routing tabel yang dilakukan oleh routing protokol kita bisa hemat dengan membuat summary root menggunakan VLSM tadi. Baik, demikian untuk materi VLSM, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.